Sobat Halo Indonesia, ketemu lagi kita. Kali ini, tim Halo Indonesia berkesempatan mengunjungi Bandara Mali Alor yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Winiminun, Ihoni Bang Dipilimi, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, Bumi Seribu Moko. Nah, kali ini tim Halo Indonesia berkesempatan untuk bertemu secara langsung dengan Kepala Bandara Mali Alor. Beliau akan memberikan tutorial tentang bagaimana melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara di masa pandemik ini. Untuk menyikapi SE dari COVID Satgas Nasional, maka Kementerian Perhubungan dalam hal ini menindaklanjuti dengan mengeluarkan aturan juga, aturan SE nomor 45/2021. Dilanjutkan dengan rapat oleh Direktur Kampen, di mana yang hadir di situ adalah seluruh bandar udara dan stakeholder instansi yang terkait. Nah, di situ kita menyamakan persepsi. Nah, dalam hal ini kami di Bandar Udara Mali Alor ini harus melakukan kesiapan untuk itu. Salah satunya kesiapan yang pasti sebelum ada ini pun dari dulu semenjak ada pandemi kami sudah lakukan, yaitu salah satunya ketika memasuki areal bandara ini diwajibkan seluruh penumpang itu harus memakai masker. Tetapi khusus untuk masa ini pandemi yang begitu masif ini, anjuran dari kesehatan dihimbau untuk memakai masker, satu masker yang seperti saya pakai ini, kedua masker yang biasa, artinya harus double masker kalau untuk mengantisipasi tertularnya COVID varian baru. Kemudian setelah mereka masuk, tentu sebelum itu kami juga membuat banner seperti ini, memberi contoh ke penumpang mana memakai masker yang baik, mana memakai masker yang tidak baik. Nah, di sini sudah jelas cara pemakaian masker yang baik atau tidak baik. Nah, kemudian setelah penumpang itu nanti turun, nah, nanti petugas AFSEK akan mengarahkan cuci tangan. Di sini cuci tangan, terus nanti di sini ada antiseptik juga. Nah, kebetulan ini malam sudah disimpan, jadi kalau pagi nanti taruh sini antiseptik ini. Setelah ini nanti mereka akan masuk. Nah, ini ada dikasih jarak kurang lebih 1 meter untuk masuk ke sini. Nah, nanti di sini ada petugas AFSEK 2 orang. Mereka akan memeriksa kelengkapan dokumen di sini. Setelah dinyatakan oke, yang pasti dicek suhunya juga. Kisarannya sekitar 36, kan tidak boleh lebih dari 37,99 sekian. Masuk ke sini. Ketika mereka penumpang masuk di sini, nah mereka akan diarahkan untuk menaruh barang bagasinya di sini. Ini X-ray untuk X-ray bagasi. Taruh di sini, kemudian penumpang masuk ke sini. Ini namanya WTMD, ini Wardrobe Metal Detector. Ini untuk memeriksa badan. Masuk ke sini, baru diambil. Nah, nanti kalau barang-barang itu di dalam itu ada sesuatu yang mencurigakan, dalam hal ini mungkin yang paling biasa kita temukan adalah matches, gunting atau jarum. Nah, itu nanti akan dilihat di monitor sana. Setelah ini nanti penumpang akan ke airline ini. Tentunya tetap dengan prokes. Airline ini mereka di sini menyampaikan tiketnya plus menunjukkan dokumen-dokumen yang sudah disahkan. Setelah selesai di sini, nah, mereka ke sini. Ini nanti ada petugas kami di sini. Petugas kami di sini ini kan sebetulnya yang wewenangnya sebetulnya kan ada di Dinas Kesehatan. Nah, tetapi karena SDM yang ada kekurangan, PKKP yang non dinas, makanya dari mereka memberi delegasi ke kami. Akhirnya kami tugaskan
teman-teman di bandara untuk 2 orang di sini. Nah, ini tugas di sini mereka adalah mendokumentasikan aja, mendokumentasikan 1 KTP, kedua EHAC, ketiga sertifikat atau surat swab antigennya. Foto di sini aja, difoto. Setelah itu baru mereka ke sini. Nah, di sini sudah mulai ketat karena barangnya ditaruh sini, jam, cincin, laptop seperti yang di sini. Nah, ini seperti banner ini. Setelah di sini, ini semua harus dimasukkan ke sini. Semua. Setelah masukkan di sini seperti yang di banner ini, baru penumpang diwajibkan masuk ke sini. Ini detektor untuk orangnya sendiri. Ketika nanti bunyi di sini, mereka akan diperiksa sama petugas OPSEC, akan dilihat pakai alat ini. Akan dilihat nanti pakai alat ini, diperiksa sama mereka yang bunyi apa. Itu kalau mungkin ada masih di kantong mungkin HP, suruh kembali lagi, masukkan. Nah, kurang lebih begini. Setelah selesai begini, mereka tunggu di ruang tunggu. Setelah nanti waktu boarding, nah biasa boarding nanti mereka tetap dengan prokes seperti yang di bawah, ada syarat untuk di sana diperiksa lagi, terutama tiket dan kesesuaian dengan KTP. Itu nanti di sana akan diperiksa. Itu antisipasi kami terkait dengan SE 45 yang dikeluarkan oleh kementerian. Itu kami lakukan di lapangan seperti itu. Nah, untuk Bandara Mali Alor mungkin tidak ada masalah karena dokumen-dokumen itu yang diperlukan oleh penumpang itu tersedia di Kabupaten Alor. Nah, yang masalah di kami itu sekarang dengan beroperasinya bandara perintis di Pantar, nah itu yang menjadi problem. Karena apa? Karena dikatakan di sana bahwa khusus untuk bandara perintis dan bandara-bandara 3T terluar terdepan itu tidak perlu seperti di bandara-bandara seperti di Bandara Mali. Harus menunjukkan sertifikat vaksin, harus menunjukkan PCR, karena kalau di bandara terpencil itu kan tentunya fasilitas yang ada sangat minim. Makanya di sana seperti di Bandara Pantar itu untuk tes swab antigen aja belum ada di sana, belum ada. Makanya itu yang masih dispute kami dengan KKP di Kupang. Di sana mereka memakai aturan dari Perda, sedang kami memakai aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan seperti yang kami sampaikan itu, bahwa berlaku pengecualian untuk bandara perintis. Nah, itu nanti yang akan kita laksanakan di lapangan. Cuma masalah tadi itu aturan itu yang belum duduk, jadi belum duduk itu yang mungkin sampai malam ini juga nanti akan kami diskusikan dengan pihak yang berkepentingan. Itu kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Kira-kira apa aja sih fasilitas yang diberikan oleh pihak bandara dalam mempersiapkan PPKM ini? Tonton terus ya video ini sampai habis. Di sini kami akan menyampaikan untuk keselamatan operasional di bandar udara, khususnya di Bandara Mali Alor, itu ditunjang dengan SDM dan perangkat yang ada, sehingga di struktur organisasi yang kita buat dan itu umum di semua bandara itu satu, ada namanya unit banglan, unit listrik, unit BKPPK, unit sanitasi, dan unit AFSEC. Masing-masing ini juga mempunyai tupoksi sendiri-sendiri. Mungkin di sini yang akan kami sampaikan terkait dengan keselamatan penerbangan. Jadi yang pokok di sini adalah unit AFSEC dengan unit BKPPK. Nah, di unit AFSEC ini otomatis personel dilengkapi dengan peralatan pendeteksian keselamatan penerbangan seperti X-ray with MD,
dan metal detektor. Itu kami untuk X-ray bagasi itu kami punya 1, X-ray kabin kita punya 2. Itu fasilitas yang kami punya. Untuk WTMD 1, 2, 3 kita punya 3. Yang kabin dan WTMD yang satunya itu ada di ruang VIP. Untuk PK fungsinya adalah ketika ada crash pesawat, nah itulah mereka nanti yang akan menjalankan tugas sebagai pemadam kebakaran, meminimalkan kecelakaan. Di unit PKPPK itu ada kelengkapan peralatan kendaraan, antara lain kalau di Bandara Udara Mali Alor itu ada ambulans itu ada 2, terus kendaraan PKPPK-nya ada 2. Tentu ditunjang dengan personel yang sudah handal, yang berlisensi, sertifikasi dari Direktorat Keamanan Penerbangan. Tidak hanya itu saja, tentunya ada pengawasan secara reguler ketika pesawat sebelum mendarat. Nah, pesawat sebelum mendarat itu dari unit AFSEC itu harus memastikan bahwa di areal terbatas bandara ini benar-benar harus safety dari lalu lintas orang maupun lalu lintas binatang. Makanya mereka akan 30 menit sebelumnya mereka akan cek berkeliling di parameternya pagar, dipastikan di situ ada pagar yang bolong apa enggak, ada manusia di situ apa enggak. Nah, apabila ada pagar yang bolong, nanti akan ditempatkan seorang petugas keamanan untuk menjaga di situ selama pesawat itu landing dan take off. Tentunya dibantu dengan teman-teman dari Banglang. Kenapa? Karena terus terang memang untuk personel kami masih sangat terbatas. Jadi kalau hanya diberikan ke teman-teman AFSEC juga mereka akan sangat kewalahan karena sekarang kami punya 2 bandara. Jadi kami harus membagi tugas. Satu bandara perintis yang sudah mulai operasional. Jadi kalau hanya teman-teman AFSEC saya kira mereka akan kewalahan. Makanya kami berdayakan unit lain yaitu unit Banglan, yaitu yang untuk memeriksa sisi udara. Itu yang fasilitas-fasilitas yang kami punya. Di samping itu juga ada di sini namanya KP3. KP3 itu petugas keamanan yang di dalamnya itu ada unsur TNI dan Polri. Mereka dibagi 2 karena memang kebetulan personelnya ada 4. Jadi 2 di sini, 2 di sana ketika pesawat operasional di Bandara Mali. Untuk yang lain tentunya juga kita mengharapkan kerjasamanya dari airline juga. Airline dan ground handling. Nah, mereka juga harus memberi pengamanan yang optimal terkait barang-barang bawaan yang dibawa penumpang itu jangan sampai ada komplain dari mereka hilang atau rusak dan sebagainya. Kalau kami ini sifatnya hanya keamanan dalam sisi bandar udara, itu yang fasilitas-fasilitas yang ada di bandara dan personil serta instansi yang terkait pengamanan yang ada di Bandar Udara Mali Alor. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, Bandara Mali Alor yang akan kami kembangkan ini sebetulnya salah satu diantaranya adalah karena ada potensi wisata yang ada di Kabupaten Alor. Itu sebetulnya memang Kabupaten Alor itu potensi wisatanya memang sangat-sangat menjanjikan dan sangat-sangat potensial ke depan. Makanya kenapa di ruang keberangkatan ini kami ada tempel atau kita tunjukkan tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Alor. Sehingga salah satunya mungkin kalau yang terdekat sini itu mungkin sebagai jargonnya Mali Alor. Kalau belum berkunjung lihat Gugong itu namanya belum ke Mali Alor. Nah itu lebih dekat lagi karena hanya di ujung landasan sana, ujung landasan bisa naik perahu lihat. Nah, itu yang salah satu bisa lihat dan di situ ada Pulau Sika. Pulau Sika itu dia punya pasir putihnya, itu kalau foto di situ punya jiwa seni itu akan bagus sekali. Terus kita ke arah kota itu ada namanya di sana Pantai Mali, ya itu yang dikelola oleh pemerintah daerah.
Terus ke sana sedikit ada namanya Pantai Maimol, itu sama ramai. Terus ketika belok ke kiri, nah itu ada rumah adat Tatpala. Rumah adat Tatpala itu kurang lebih dari sini ya sekitar 3 kiloan atau 4 kiloan itu dari sini. Itu di sana ada rumah adat yang masih asri. Ini di sana itu ada, ini untuk wisatawan asing biasanya lebih senang, mereka snorkeling, diving, yaitu di daerah namanya Pulau Ternate. Biasanya di sana mereka lakukan itu. Terus ke arah lebih ke sana lagi ya tentunya Pantar. Nah di Pantar ini memang potensi wisatanya banyak sekali. Ada Jawa Dipa, terus ada Pulau Buaya dan sebagainya banyak sekali. Jadi potensi wisata di Mali Alor itu memang masih banyak juga yang belum terekspos. Tentunya Bandara Mali Alor dalam hal ini memberikan kontribusinya, salah satunya ya kita buatkan promosinya di sini. Tempat kedatangan juga ada, kita buatkan promosinya dengan harapan pengunjung yang di sini mungkin bisa melihat. Jadi promosi yang paling murah itu adalah promosi dari mulut ke mulut, karena dengan mulut ke mulut itu akan mendunia. Dan saya juga sudah bersyukur juga, kami lihat itu di media massa juga ada sebagian masyarakat dari luar Pantar, terutama masyarakat yang ada di Jawa sana, beberapa individu yang sudah membuat tentang wisata di Pantar. Ya, intinya dari Bandara Mali Alor memberi support. Memang kenapa kita rencana ke pesawat besar? Nah karena mereka kan alat-alatnya itu biasanya besar-besar dan berat. Jadi ketika pakai ATR itu nggak tertampung. Itu salah satu memang masukan untuk kami, memang ada perencanaan ke depan itu kita mau pakai pesawat besar. Itu salah satunya itu, karena itu masukan dari Wisman Mancanegara. Contohnya kan mereka pengen selancar, itu kan alatnya panjang sekali, nggak mungkin dibawa 2 kali atau dia lewat laut, kan dari segi biaya dan waktu kan sangat merugikan mereka, makanya rencana ke depan begitu. Sebetulnya untuk Bandara Mali Alor juga bisa di atas itu yang lebih murah lagi, view-nya ke sini bagus juga. Kalau para penumpang nanti di sini mungkin nggak mau jauh-jauh, bisa lihat Dugong dengan Pulau Sikanya, bisa lihat Pantai Mali, Pantai Maimol, dan view di atas Bandara Mali. Itu yang paling murah lah. Nggak perlu waktu dan tenaga, cukup di sekitar sini itu sudah bagus. Yang penting saran saya belum kesana kemari, lihat Dugong dulu itu, karena kalau teman-teman belum lihat Dugong katanya belum ke Alor. Potensi wisata ke depan yang tentunya harus dikelola oleh Pemda dengan sungguh-sungguh, karena saya melihatnya sarannya ke pemerintah daerah, potensi pendapatan daerah yang bisa nanti menjunjung seperti kayak di Bali atau di Nusa Tenggara Barat, mereka mengoptimalkan potensi wisata. Nah sini harusnya meniru kayak mereka, karena kita nggak kalah dengan daerah itu, tinggal bagaimana kemauan dari kita bersama untuk memajukan potensi yang ada. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat datang di Winiminun, Ihon Nipang Nipilimi, Kabupaten Alor. Bandara mana lagi ya yang akan kita kunjungi? Nah, buat Sobat Halo Indonesia, biar nggak ketinggalan keseruan kita berikutnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Redaksi Halo Indonesia. Sampai jumpa!